Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan Ibu Ketua Yayasan Dian Nuswantoro, Ibu Hajah Tri Rustanti Nursasongko SEMM. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Rektor Universitas Dian Nuswantoro, senior saya Profesor Edi Nursasongko. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Para wakil rektor, di sini juga ada sahabat Profesor Supriyadi Rusad, para dekan dan segenap jajaran pimpinan Universitas Dian Nuswantoro dan Civitas Akademika, para mahasiswa dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para sesepuh yang barangkali juga hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya haturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Pak Rektor dan Ibu Ketua Yayasan atas undangan yang diberikan pada acara tausiah malam ini. Suatu kebahagiaan karena saya bisa ikut serta di dalam pertemuan yang sangat mulia ini. Saya hadir di sini bukan karena saya biasa dakwah, saya bukan dai, bukan mubalig, tapi saya hadir di sini karena saya sangat respect, sangat hormat kepada Prof. Edi dan Ibu Hajah Tri Rustanti. Beliau keduanya adalah senior yang sangat saya banggakan. Beliau berdua sangat-sangat rajin menjalin silaturahmi dengan siapapun juga. Terakhir beliau hadir di acara pernikahan putri saya di Bandung, Juni 2019. Kemudian 1 tahun sebelumnya kami juga bertemu dengan Prof. Edi dan Ibu Hajah Tri Rustanti di Solo di acara pernikahan putrinya Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah silaturahmi bersambung hari ini. Dengan silaturahmi yang jauh semakin dekat, yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan insya Allah Prof. Edi dan Ibu Tri Rustanti, berkat beliau yang menjalin silaturahmi dengan siapapun juga, maka semua kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, karena saya juga bukan mubalik dan bukan ahli dakwah, saya juga masih banyak belajar. Izinkan saya untuk mengoptimalkan sarana Zoom yang sudah disiapkan oleh Universitas Dian Nuswantoro. Salah satunya adalah fasilitas share screen. Saya mohon izin untuk share file dan saya akan menyampaikan tausiah ini dengan memakai share screen. Mohon izin Pak Rektor, Ibu Ketua Yayasan, dan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah, Bapak. Ampun, Bro. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, mohon izin saya menyampaikan sharing kecil tentang satu judul, yaitu empati di saat pandemi. Hari ini, malam ini, Universitas Dian Nuswantoro menyelenggarakan khataman Al-Quran online. Ini mari kita lihat di sini ada profil kampus Udinus yang megah, elegan, yang menyejukkan, yang membuat betah. Saya hadir beberapa waktu yang lalu, sekitar 2-3 tahun yang lalu ke Udinus. Rasanya betah sekali. Terasa singkat keberadaan saya di sana. Bahkan saya sempat masuk ke studio TV. Alhamdulillah Udinus sudah memiliki fasilitas yang luar biasa. ITB sendiri belum punya stasiun TV, tetapi Udinus memilikinya dan ini bagian dari sarana ibadah
untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siapapun juga. Pak Rektor, Ibu Ketua Yayasan yang saya muliakan dan hadirin sekalian, alhamdulillah dari waktu ke waktu Udinus mengukir prestasi. Ini suatu tampilan bagaimana Pak Rektor mengantarkan salah satu lulusan wisudanya pada suatu acara wisuda yang sangat membanggakan semua pihak, termasuk para orang tua dan masyarakat. Insya Allah, perjuangan Ibu Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan segenap keluarga besar Udinus akan menjadikan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyebarkan ilmu kepada anak bangsa sehingga mereka bangkit, bisa membangun diri sendiri dan membangun masyarakat sekitar untuk kemajuan negara kita tercinta. Demikian pula saya ikut memantau Udinus juga turut berperan serta aktif di dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 yang bukan hanya melanda kita, tetapi melanda seluruh umat di dunia ini. Dan Udinus turut serta ambil bagian di dalam penanganan mencegah COVID-19 ini. Sehingga malam ini topik tausiah akan terkait dengan COVID-19. Ibu dan Bapak sekalian, dampak daripada COVID-19 setidaknya ada 4 perubahan para perilaku daripada setiap insan termasuk diri kita. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, terjadinya stay at home lifestyle. Setiap orang menjalankan aktivitasnya untuk mencari solusi dan dilakukan di rumah atau sering dengan disebut work from home. Semua orang takut kalau bepergian keluar rumah maka wabah virus selalu mengancam setiap saat sehingga prioritas untuk tinggal di rumah menjadi lebih penting. Perilaku yang kedua adalah bottom of the pyramid Maslow. Dalam teori Maslow yang ada 5 tingkatan, sekarang semua orang kembali pada tingkat yang paling bawah, the bottom of pyramid, yaitu kebutuhan utama, kebutuhan paling mendasar. Semua orang ingin sehat dan ingin selamat. Ini menjadi kebutuhan utama. Akibatnya, orang sekarang mulai melupakan kebutuhan tersier yang tidak perlu. Bahkan banyak sekali sarana-sarana angkutan, termasuk penerbangan yang mengalami gangguan ekonomi. Akibat semua orang kembali kepada bottom of pyramid ini. Banyak pihak-pihak yang menjual barang-barang mewah, barang tersier sekarang mengalami penurunan omset akibat pandemi. Semua orang kembali kepada kebutuhan dasar yaitu kesehatan, pangan, dan keselamatan. Yang ketiga, go virtual. Inovasi digital menjadi kunci keberhasilan mendapatkan konsumen. Semua orang sekarang lebih banyak memenuhi kebutuhannya dengan era digital. Mau makan saja, anak-anak kita, adik-adik kita pesan makanan lewat digital, lewat GoFood, lewat Grab, dan lain-lain. Dan ini adalah fenomena yang ketiga. Dan yang keempat, yang menjadi topik kita malam ini, semua orang sekarang semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang semakin mengkhawatirkan masa depannya. Dan semua orang, semua masyarakat semakin tinggi rasa empati kepada keluarga, kepada kerabat, kepada lingkungan sekitar, dan juga kepada masyarakat luas. Maka perilaku yang keempat inilah, yaitu masyarakat sekarang penuh empati, yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Terkait dengan empati, mohon izin saya sampaikan di sini, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Yang artinya, bersegeralah kamu
mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Di sini ada kata kunci bahwa surga dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Nah, maka menurut Quran surat Ali Imran ayat 134 disebutkan, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Hadirin rahimakumullah, Ibu Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan hadirin sekalian, terkait dengan topik empati akibat COVID-19, maka ada satu kata kunci dari ayat 134 yang diberi warna biru tebal. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Seringkali kita memiliki pemikiran bahwa berinfak itu kalau kita punya rezeki saja. Padahal lebih banyak lagi orang yang menderita di sekeliling kita. Maka walaupun kita belum punya rezeki banyak, tapi kalau kita mampu, di kala sempit tidak ada salahnya kita berinfak semampunya kita. Karena kalau kita melihat ke bawah, ternyata lebih banyak lagi orang-orang yang lebih kurang tidak beruntung daripada kita. Apalagi di era pandemi sekarang sudah jutaan masyarakat kita yang terkena PHK. Di balik jutaan yang kena PHK itu terdapat sejumlah keluarga, ada istri, ada anak, ada kerabatnya yang barangkali selama ini menjadi tanggungannya, sekarang menjadi kesulitan bersama-sama karena akibat pandemi yang menyebabkan adanya PHK ini. Maka sekali lagi di sini Quran surat Ali Imran ayat 134 mengingatkan kepada kita semua untuk selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga bagi kita semua, bagi hadirin rahimakumullah. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 38, kita semua diingatkan, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita menengok kembali ke dalam dunia kampus, banyak teman-teman rektor yang mulai menyampaikan keluhannya bahwa di antara para mahasiswa yang kuliah sudah mulai meningkat jumlahnya yang menyampaikan permohonan penundaan SPP. Itu bukan karena tidak mau bayar SPP, tetapi mungkin saja orang tuanya juga ikut terdampak ekonominya akibat COVID-19. Di mana pandemi saat ini, krisis saat ini sangat berbeda dengan tahun 98. Tahun 98 yang terkena hanya krisis moneter. Kesehatan tidak terganggu sehingga ekonomi, UKM, UMKM tetap berjalan. Orang masih bisa bertransaksi, perdagangan, bertransaksi bisnis tanpa adanya
ancaman COVID-19 di tahun 98. Tetapi di tahun ini, sejak tahun yang lalu, kita semua merasakannya dan seluruh dunia merasakannya. Dan ini adalah tantangan untuk kita semua untuk turut memupuk ladang amal, menengok saudara-saudara kita yang terkena musibah ekonomi, sehingga merekalah yang juga perlu kita berikan pertolongan. Kemudian dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi dengan demikian kita akan merasa tenang hati kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin kalau kita menafkahkan harta maka Allah akan menggantinya. Ini jelas, Allah adalah Maha Kaya. Allah adalah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Dan kadang rizki yang diberikan kepada kita sebagai imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datangnya tidak diduga-duga dari sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan demikian kita akan tenang, akan ikhlas dengan melihat surat Saba ayat 39 ini. Di dalam hadis qudsi yang sabit, Allah berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan memberikan infak kepadamu, dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam setiap pagi harinya terdapat dua malaikat yang berjalan. Salah satu dari mereka berkata, ya Allah, berilah kepada orang yang menahan hartanya, yang tidak menginfakkan hartanya dengan kerusakan pada hartanya. Sedang malaikat yang lainnya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Selesai ucapan beliau rahimahumullah. Maka mari jangan ragu untuk mengeluarkan infak dan harta yang kita miliki. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan gantinya dengan yang lebih baik, dan sebaik-baiknya ganti adalah pahala di akhirat kelak, yaitu dengan masuknya ke dalam surga. Seperti tadi firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang terbatas ini izinkan saya untuk juga menyampaikan hasil monitor saya. Saya juga memonitor perkembangan Udinus yang luar biasa, dan ini adalah gambar bagaimana Udinus memproduksi face shield untuk dibagikan kepada tenaga medis. Tenaga medis adalah saudara kita yang tanpa pamrih, yang juga dengan sekuat tenaga mempertaruhkan kesehatan dan nyawanya, menjaga, menyehatkan kembali para korban COVID-19. Dan tenaga medis ini dibantu oleh Udinus. Insya Allah, Allah akan mengganti apa yang diinfakkan oleh Udinus dalam bentuk face shield ini berupa pahala yang berlimpah, rezeki yang berlimpah kepada Udinus, kepada Yayasan Dian Nuswantoro, dari sumber yang tidak diduga-duga. Allah Maha Pemberi rezeki. Amin. Demikian pula saya monitor Udinus peduli COVID untuk Kota Semarang. Mari kita lihat di sini paket sembako ini sangat mengharukan. Bagaimana Udinus, saya tahu bahwa sekarang itu juga banyak mahasiswa yang mengalami kendala SPP, tetapi tidak mengganggu Udinus di dalam memberikan infak kepada semua pihak yang membutuhkan. Ini contoh berinfak di kala lapang maupun sempit. Insya Allah, Allah sudah menjanjikan tadi di dalam Al-Quranul Karim, semuanya akan tergantikan berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mahasiswa berkat bimbingan Pak Rektor, Ibu Ketua Yayasan, para wakil rektor dan sivitas akademika, organisasi kemahasiswaan Udinus pun menggalang donasi untuk membantu COVID-19. Ini anak-anak muda yang merupakan calon generasi penerus pemimpin kita di masa depan. Mereka punya akhlak mulia, meniru apa yang dilakukan oleh institusi Udinus untuk melakukan pertolongan kepada semua pihak yang membutuhkan di era yang sangat sulit ini. Saya kira itu adalah tausiah singkat dalam kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita simak malam ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah untuk kita semua. Dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Semoga COVID-19 segera berakhir, segera berlalu, dan kita semua sehat selalu dan bisa kembali dalam kehidupan normal. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam penyampaian malam ini ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang sebetulnya saya juga tadi masih banyak belajar, dan saya banyak belajar dari senior saya, Profesor Edi Nursasongko, Ibu Haja Tri Rustanti, dan Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.